Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Membahayakan kesehatan, penyelundupan kosmetik digagalkan. Perempuan tertabrak truk hingga mahasiswa tolak tapera hadir dalam Kaltim sepekan. Sapi bernama John dengan bobot 940 kg dilirik Presiden Joko Widodo. Dibantu sejumlah warga, pria ini berupaya menyelamatkan sepeda motornya yang hanyut terseret air di Jalan Damanhuri, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Rabu sore. Warga lainnya memasang tali melintang di jalan. Itu digunakan warga agar mudah melintasi arus air. Warga menyebut luapan air terjadi setelah diguyur hujan deras Rabu sore. Tingginya curah hujan menyebabkan air meluap hingga kedalaman 60 cm. Air juga sangat deras dan warga juga susah untuk melintas ke arah jalan Kenangan. Ketinggian air sampai seberapa tingginya? Ketinggian air mungkin sampai sepaha, sampai sepinggang. Sampai sepinggang. Berarti kurang lebih 60 cm. Kemungkinan, Pak. Terus untuk aktivitas sendiri warga gimana? Agak susah sih karena buat arah ke Damanhuri dan juga ke Kenangan susah buat jalan. Benernya. Tadi ada motor larut atau seperti apa? Untuk motor larut juga dari arah sana susah untuk buat dikendalikan untuk belok ke arah Damanhuri, Bang. Ada berapa banyak motor tadi yang? 9 motor. 9 motor larut tadi ya? Warga lain menyebut banjir biasa terjadi saat hujan. Jika curahnya tinggi, luapan air akan merendam rumah warga. Baru pulang kerja? Iya. Terus rumahnya kalau sudah kayak gini terendam enggak Pak biasanya Pak? Ya kadang terendam sih, kadang enggak. Kalau ngeliat gini gimana Pak? Kayaknya hampir terendam ini. Terendam ya rumah ya? Iya. Wah nyeri ini. Ngeri ya? Ya itu. Sudah pernah begini Pak? Sudah sering kan. Sudah sering ya? Ini ya? Ini yang terparah atau gimana? Hah? Sama air kayaknya. Sama ya? Iya. Pasti deras gini ya airnya? Kayak gini juga. Kayak gini juga ya? Apalagi kalau hujan setengah harian. Wah terendam rumah. Terendam rumah ya? Iya. Pemerintah kota diharapkan segera membuatkan atau memperbaiki saluran air agar ancaman banjir tidak terjadi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mobil kabin ganda dikerahkan BPBD Samarinda saat membantu warga Jalan Damanhuri, Gang Indah, Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Rabu malam. Bantuan diberikan karena warga kesulitan menyeberang jalan akibat terendam air berarus deras. Sasaran utama pertolongan adalah wanita yang menggendong bayi dan anak-anak. Tim BPBD dan relawan mengaku turun ke lokasi kejadian sesaat setelah menerima informasi banjir. Tidak hanya kepada warga yang berjalan kaki, bantuan juga diberikan kepada pengendara motor yang kesulitan melintas. Kami setelah terima laporan dari TKP dan perintah langsung dari Pak Kalak untuk pergi langsung ke TKP, kami turun ke lapangan, melihat langsung kondisinya dan kami melakukan evakuasi bagian warga yang melintas, dan airnya juga memang ternyata cukup deras. Cukup deras ya. Berapa personil yang diturunkan hari ini? Dari BPBD ada 4 personil ya? ya. Oke, siap. Bang, mengingat kondisi cuaca ini akibat apa sudah seperti ini, Bang?
kondisi ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Seorang warga mengaku baru pertama melihat arus air yang demikian deras. Itu yang menyebabkan dirinya khawatir hingga membutuhkan bantuan dari BPBD dan relawan. Atas dengkul. Di atas dengkul? Iya. Ini rencana mau kemana? Mau ke Gang Ogo. Rumah di dalam? Enggak, rumah di Palaran. Ah. Tadi habis jemput suami pulang kerja, terus dia mau COD-an cat sama temannya di Gang Ogo. Gang Ogok. Nah, di dalam tadi pas Mbak datang sudah banjir atau belum? Sudah sih, cuman nggak begitu tinggi memang. Ini barusan aja tinggi betul. Tinggi betul ya? Iya. Jelang tengah malam banjir masih terjadi namun debitnya berkurang. Saat aktivitas warga menurun, tim gabungan meninggalkan lokasi banjir. Iswanto melaporkan dari Samarinda. RS, pria 35 tahun ini ditangkap oleh patroli Lanal Balikpapan karena terlibat penyelundupan kosmetik asal Filipina. Bersamanya disita 7 koli dan 12 kardus atau sebanyak 100 paket kosmetik siap edar. Komandan Lanal Kolonel Laut Pelaut Edi Kuswanto menyatakan, informasi awal diterima dari Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka pun bergegas ke Pelabuhan Semayang, tempat transit pelaku yang akan berangkat ke Sulawesi melalui jalur laut. Laut Pelaut Edi Kuswanto MTR Hanla MM, yang Sungai Kota Balikpapan, Pelindo 4. Orang ini adalah berasal dari negara tetangga kita, kemudian masuk melalui Kalimantan Utara, akan dibawa ke Sulawesi Selatan. Kemudian transit di Provinsi Kalimantan Timur sini di Pelabuhan Semayang. Dan setelah transit itu berhasil kita amankan untuk barang tersebut. Ini adalah wujud dari sinergi bersama antar para penegak hukum yang berada di wilayah Kota Balikpapan. Pertama-tama kami mengapresiasi kepada pihak TNI Angkatan ini. Kepala BPOM Gerson Pararak menyatakan kosmetik sitaan dari Lanal ini mengandung zat berbahaya karena akan mengakibatkan kanker kulit. Berbagai jenis kosmetik merek Brilian. Hidrokinon itu adalah bahan kimia berkhasiat obat yang dilarang ditambahkan dalam kosmetik. Ya. Dia hanya bisa ditambahkan dalam obat sebagai zat aktif yang penggunaannya di bawah pengawasan dokter. Tentunya. Nah, sehingga kalau ditambahkan dalam kosmetik itu dapat menimbulkan efek yang berbahaya karena dosisnya itu kan tidak terkontrol. Barang bukti kosmetik diserahkan kepada Badan POM, sedangkan pelaku diserahkan ke polisi untuk proses hukumnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Garasi Meriam Armet 18 Komposit Buritkang di Kampung Labanan Makmur, Teluk Bayur, Kabupaten Berau disasar Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau Dan Pusen Armet Mayor Jenderal TNI Putranto Gatot Sri Handoyo Kamis siang. Tujuannya yakni melihat kondisi alutsista di batalion ini. Dari inspeksi tersebut didapati sejumlah alutsista yang memerlukan perbaikan. Putranto Gatot Sri Handoyo memastikan perbaikan segera dilakukan dengan menggunakan dana Pusen Armet. Ia menyebut Batalion Armet 18 Buritkang harus selalu dalam kondisi siap, terlebih setelah wilayah Kalimantan Timur ditetapkan menjadi ibu kota negara. Siap minggu. Siap.
Cukup inspeksi dan melihat kondisi nyata tentang kesiapan operasional dari satuan ini. Tentunya menjadi tugas kami di Dusun Armet itu untuk menyiapkan semua satuan Armet termasuk di dalamnya adalah Dusun Armet 18 agar mereka siap untuk digunakan dalam tugas, baik tugas operasi dalam hubungan Armet maupun juga tugas yang lain. Kemudian pada kesempatan siang ini setelah kami melihat dari sisi kesiapan meriam dan sistemnya, memang ada beberapa hal yang perlu nanti kita support dari Dusun Armet. Contohnya untuk masalah perbaikan kendaraan penarik meriam. Nanti kita ada program untuk memperbaiki semua kendaraan penarik meriam. Sehingga nanti harapannya apabila dari satuan ini digerakkan dalam hubungan menggunakan meriam ini bisa dioperasionalkan. IKN tentu juga kami dari Armet ada tugas untuk melaksanakan pengamanan ya, untuk IKN. Nanti kita akan juga laksanakan beberapa personil dari Kosrat untuk pengamanan. Kita akan kerahkan 2 asros ke wilayah IKN. Tentunya satuan Armet 18 sebagai penyangga. Kunjungannya ini dilengkapi dengan pengarahan kepada ratusan prajurit. Ini dinilai penting agar semangat para prajurit tidak mengendur di tengah kegiatan yang dilakukannya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kepada yang terhormat Majen TNI